ketemu karo bapak kayak gini. Mas Firdaus yang matengin Mbak Linyong, Mbak Mela. Mungkinkah ku menemukannya? Oh Tuhan, jadi ibu itu tuh pengen balik ke kampung, jadi ngajak Inyong. Kau mau? Sebenarnya Inyong yang nggak mau, udah betah di Jakarta. Pakai bos, ada Mas Pasha, ada Mbak Harende. Ikutin aja semuanya. Itu tuh Pak, tuh. Kan lagi ditarik-tarik masuk rumahnya kan? Kan hilang dia. Jadi itu ibunya Juni. Ternyata bukan Laila adiknya Mela. Aku salah orang. Kenapa harus kehilangan kamu lagi? Apa yang harus aku lakukan biar kamu percaya kalau aku bisa membahagiakan kamu, Lela? Apa? ternyata tak perlu mencari karena kamulah orangnya. Di mana cinta yang sejati ku cari. Mas Pasha beneran. Bapaknya Bos Besar Darius kecelakaan. Terus kondisinya gimana sekarang? Pak Darius kondisinya kritis. Sekarang di ICU. Karena kamulah orangnya. Yaudah. Mas Pasha tungguin Inyong ya. Inyong mau ke rumah sakit ya. Iya Inyong jalan sekarang. Assalamualaikum. Ada apa ini? Rumah sakit? Ngapain? Itu bapaknya Bos Besar Darwis kecelakaan masuk rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Saya ikut ya, tungguin. Aja Bu Sofi, nangkene aja. Ntar nemenin ibu Inyong siapa? Enggak mau. Pokoknya saya mesti ikut. Tungguin ya, saya ambil tas dulu. Tunggu. Loh, Bu. Ntar nemenin ibu siapa dong? Assalamualaikum. Aduh. Bi, tolong panggilin Bapak Bos Juna ya. Aduh, sampean kira sini nih pasar. Kok mau beli ikan tuna malahan? Bapak Bos. Aduh, malah cari kos. Sini bukan tempat kos-kosan tak ya. Apaan sih ribut? Juni, kamu ngapain di sini? Ada masalah? Ayam kamu? Joko? Loh, bukan. Apa yang kecil? Dengerin dulu kalau Inyong ngomong. Penyiksaan. Kurang ajar nggak sopan ya, ada apa ini? Gini, Bapak Bos Besar Pak Darwis kecelakaan. Masuk ICU di rumah sakit tuh. Kan Inyong mau ke rumah sakit. Taunya Bu Sofia mau ikut. Nah kalau Bu Sofia mau ikut nanti siapa yang jagain ibu Inyong? Gak masalah sama ibu kamu. Kamu sama siapa ke sana? Ya sendiri aja. Gak bisa. Saya antar. Mi, titip ibu ya Juni ya Mi. Itu jendes dititip ke sini. Enak aja. Emang di rumah tempat penitipan jendes kagak? Bukan itu Mi, Mami yang ke sono. Udah Mi ya. Ke sono. Assalamualaikum Mi. Juna, malah gue yang disuruh ke sono. Dia pikir gue siapa? Kalau Nyonya nggak mau, nggak apa-apa. Nanti kalau Tuan datang, biar Bu A suruh ke rumah sebelah saja. Nunggu rumah sana, biar nginep di sana sama Bu A. Wah, lo Bu A bisa lo ya. temenin. Giliran nyambung aja lo nyakitin gue. Bapak Bos, cepetan dikit dong. Cepetan. Ya, bawel. Saya ngebut nih, dari 60. 125. Hati-hati dong, cepet banget. Gak konsisten. Tadi kamu sendiri yang minta ngebut. Sembarangan kalau ngomong. Saya ini nggak konsen gara-gara kamu teriak di kuping saya. Mi,
Minum noh, udah diambilin. Minum Mbak air putihnya. Jangan bengong aja. Ayam di rumah saya kemarin bengong langsung mati. Laila, kita ke rumah sakit aja yuk. Saya anterin kamu. Daripada kita di sini dijagain sama satpam dan hansip gadungan kayak gitu. Bu Salon, tahu aja kalau Bu orang gedongan. Ya Allah, yang pengen bener nang rumah sakit lihat Mas Darwis, tapi priben kalau ketemu sama dokter Firdaus nanti jadi repot urusannya. Laginya Inyong juga gak pengen ketemu dia, pas bikin Mbak Yuku meninggal. Tapi Inyong ya pengen lihat Mas Darwis. Jangan-jangan gara-gara aku kecelakaan nih. Priben dia. Kamu ini diajak ke rumah sakit malah diem aja. Ya udah, kalau gitu saya tidur aja ya. Aduh, kok udah nyampe pintu. Wah, udah ngantuk nih, mau tidur. Iya ya caranya. Apa nyerinya baik ya? Ben ra usah kelihatan dokter Firdaus. Lah tapi iki tetangga Kian masih nang kene. Priben kie? Gimana kondisinya, Dok? Sepertinya operasi memang harus segera dilakukan, Dok. Sebelum kondisinya makin drop. Allah, Bapak kabar besar. Aduh, kenapa harus begini sih? Juni, kamu tenang ya. Juni, kamu tenang aja. Tim dokter di sini akan selalu memantau kondisinya. Iya, Jun. Dokter Firdaus sendiri yang akan melakukan operasi. Ya sudah. Kami masuk dulu ya, mau persiapan operasi. Oh iya, silakan, Dok. Udah, nggak usah nangis-nangis terus. Gimana nggak nangis? Bapak kabar besar baik banget gitu sama Inyong. Udah, cup. Udah, nggak usah nangis ya. Awas ya lo Juni. Gue bakal bikin perhitungan buat lo. Wah, Noh, pingsan apa tidur? Oh, tidur. Pingsan? Ngantuk dia tidur. Tadi jatuhnya mendadak glebek gitu. Tidur ngantuk dia. Pingsan. Tidur. Kalian berdua ini berisik banget sih. Salah, periksa sendiri. Pingsan apa tidur? Woi, bangun. Apa-apaan sih ini? Kalau misalnya ntar masuk kuping gimana? Kan bahaya. Coba. Enggak gitu dong, tuh kan. Jadinya becek rumahnya. Lap, bersihin. Ogah. Enak aja. Nggak bisa gitu. Puah. Nih, cepetan. Ya, si kodok bangkong pakai molor lagi. Bapak kebot. Inyong harus pipis. Ya udah, saya anterin. Enak aja. Ya di sini dong Bapak Kebot, masa Inyong ke toilet dianterin? Emangnya cewek apaan? Mending Bapak Kebot nang kene aja, biar nanti kalau ada berita tentang Pak Darwis, kita jadi tahu. Ya sendiri sana. Sana. Cepetan. Ngebelet. Ntar ngompol lagi di sini. Saya nggak mau ngepel. Dengar gak?
Lama banget ke toilet Juni. Jangan-jangan pulang lagi. Hah? Pulang? Ah, nggak mungkin. Kan dia besok. Paling nyasar. Hah? Nyasar di toilet. Loh. Ada ya? Kan dia balik ke kamar mayat. Oh, berarti pelang toilet depan situ salah tuh. Kalau kayak begini kan, dia mau pipis di mana? Loh, ladanya kok dikunci? Priben kek? Loh, Bebek mana? Loh, kok merinding ya? Perasaan dari dulu gak pernah serem gini di rumah sakit papa. Apa jangan-jangan gara-gara gue ngunci sih ngapa itu? Ini pasien korban kebakaran. Maaf ya Mbak, mari balik ke kamar. Nyesel gue ke rumah tuh jandas-jandas. Bikin stres. Kayaknya ada aja. Masa malam-malam Pua disuruh bikin pepes? Kuping soak, dia mah. Gue lagi bete. Oh, emang enaknya pepes kalau dikasih pete sedep. Lu tunggu sini ya, tunggu Juna. Asik, sip. Beres ya. Oke, dan Junanya mana? Juna masih di rumah sakit. Lah, saya di sini sama siapa? Gondorwo. Sipnya. Oke. Suwe banget ya. Dibuka lama banget. Gue satu. Untung gak bebas di celana. Mana kemana sih? Masa iya aku ditinggal pulang? Nggak mungkin. Mana mungkin Juni kayak gitu? Apa dia nyasar? Udah ketemu sama Mas Adam belum? Kalau ketemu salamin ya. Inyong kangen. Walah. Belum cukur ya. Kasian ya. Priben lagi nih. Kayak suara Juni. Tuh kan bener toilet. Loh, kok dikunci? Ada yang ngerjain nih pas ini.
Tuh kan dikerjain. Tadi Inyong datang ke sini tuh dikancani sama Bapak Kebos. Ntar deh, Inyong kenalin ya. Apaan ya? Tuh kan bener. Juri. Lah, iku. Kamu ini malah main-main. Saya cari dari tadi. Ih, maka tadi tuh Inyong nyasar, kan Inyong lihat ada tanda di situ. Tadi kira toiletnya sini, ya udah masuk. Pas mau keluar malah dikunciin. Ya udah daripada bengong-bengong doang mah Inyong kabur aja. Ada suara orang ngobrol ya? Temennya. Kita keluar. Pintunya kebuka. Waduh, kokot aja deh. Takutnya mayatnya pada keluar lagi. Jangan lupa salamin buat Pak Sadam ya. Jangan bicara. Ya. Ih, jalan dong. Bapak kamu jalan. Juna mana sih? Aku takut. Juni pasti senang kalau dengar operasinya Pak Darwis berhasil. Joyce? Duh! Kok dikunci? Hah? Siapa yang kunci? Siapa yang kunci? Gak bisa. Loh. Aduh, bener gak usah dibuka. Gak bisa. Udahlah, di sini aja juga nggak apa-apa kok. Tuh, pada apik semuanya, nggak bakalan ganggu. Ya, tuh, Mas, jadi ya. Iya. Pegang. Tutup. Iya. Dah, nggak bakal diganggu, dah yang janji. Gak bangun? Iya. Gak bangun? Ya beneran. Bener ya? Iya. Dah. Aduh, jahat banget sih. Siapa mau ngunciin? Sadis banget. Bira. Nyata gimana? Sembarangan ngomong. Baik kok, Caca. Sendiriku telah lama menyendiri, mendambakan cintaku yang sejati. Sendiriku telah lama menyendiri, mendambakan datangnya seorang kekasih. Mungkinkah ku menemukannya? Oh Tuhan, pertemukanlah kita. Di mana, oh di mana cinta yang sejati? Ku cari, telah lama mencari. Ternyata, oh ternyata tak perlu mencari. Karena kamulah orangnya. Karena kamulah orangnya. Karena kamulah orangnya. Joyce? Kamu kenapa sih? Kok sendirian gini? Gemeteran segala lagi. Itu, aku baru pertama kali nganter Juna ke rumah sakit terus dia malah ngilang gitu aja. Apa? Juna pergi? Gimana sih tuh orang? Kok malah pergi lagi? Joyce! Kantong menyanakku, Joyce! Aduh. Juna kagak ada di rumah. Gak tahu kemana. Yaudah Tante Mami, bilang ke Juna, Joyce nyariin dia, ya? Iya, nanti Tante Mami bilangin ya.
Astagfirullahaladzim. Anak muda zaman sekarang berbuat mesum kok ya di kamar mayat ya? Udah tahu orang meninggal, gangguin juga. Kayaknya gue pernah ngeliat dia. Itu yang di TV. Yang pernah pacaran di kuburan. Ya. Oh iya bener. Demen banget ya pacaran di tempat yang serem. Udah kita arak aja bawa ke pos sapam. Kita bawa sih. Ada apa ya? Laki gue di mana? Tuh katanya nyonya hari ini ku asuh rumah saso buntut. Foto orang tak sokak. Tuan. Tuan. Oh Tuan. Loh, kan harusnya tidur sama nyonya di kamar nyonya. Masa di kamarku? Wah, gue tahu. Jangan-jangan semalam dia pulang kantor langsung ke rumah tuh jendes-jendes dua lagi ngumpul. Iya bener, lihat aja Pi ya, ketemu, ayo jambak ya, ayo bawa kita cari, penting ini. Ayonya. Ayo, gak mau. Ya ampun, Juni. Diam kamu. Ntar kita selesaikan di pos sapam. Kalian telah berbuat mesum di kamar mayat. Sembarangan kalau ngomong mesum-mesum. Gimana mau mesum? Orang kita dikunciin di kamar mayat. Iya tahu bener tuh orang sumpah suara terkawer-kawer. Ayo ikut. Tunggu. Ini kenapa sih? Mas tolong ininya dong. Pak, ini ada apa Pak? Tadi kami ngeliat mereka lagi ada di dalam kamar mayat berduaan, Dok. Betul dok. Makanya kami arah ke pos satpam. Pasti semalam mereka sudah berbuat mesum. Mereka ini teman-teman saya. Pasti ada salah paham. Nggak mungkin mereka berbuat aneh-aneh di kamar mayat. Tuh kan. Oh, sembarangan. Kalau gitu kami permisi dulu ya. Iya Pak. Permisi dok. Mari dok. Mari. Oh, sembarangan ya. Makasih ya Mas Saso ya. Babe, aku kan cuma ngunci Juni. Kamu di situ sih? Kosmetik halal untuk perempuan Indonesia. Cantik kan? Papi Joko. Tuan. Papi Joko. Tuan Joko. Tuan. Bang Joko. Joko. Bang Joko. Papi Joko. Bang Joko. Joko. Papi Aye Joko ada di mari. Apa? Cari suaminya di rumah orang. Aduh, kasihan ya. Pasti semalaman nggak pulang ya. Kemana ya? Kalau emang nggak ada ya udah, nggak usah pakai ngeledek. Biar nanti disambel geledek kayaknya. Pulang. Pulang. Joyce, perbuatan kamu tuh udah kelewatan. Untung Juni nggak kenapa-napa. Coba kalau kenapa-napa. Kamu nggak takut sama dosa? Ih, nggak usah bawa-bawa dosa juga kali. Joyce. Pasnya bener. Oh, coba kalau kamu yang dikunciin. Emangnya bisa. Aku aja udah kebet kencing. Udah. Aja nesu-nesu. Udah Mas Pasha sama Bapak Bos kalem aja. Mbak Rede ini kan cuma mau uji nyalinya Inyong. Soalnya bentar lagi Inyong mau naik pangkat, ya kan? Ketemu lagi. Malah dihina-hina sama tuh jendes. Kemana sih lagi gue? Tuhan di mana saya? Jangan tinggalin Pua. Gak ada yang ngasih duit Pua. Wah, woi, gue bininya. Kudunya gue yang kejar mewek. Emang kalau nggak ada Tuhan tak segernya. Wah, gimana sih papi? Buah, nih, Tawan lu bilang ke warga, ke Pak RT, Tuan hilang. Lu pasang deh tuh spanduk kek, poster kek, bilang ke Pak RT, Tuan hilang. RT. Tuan hilang ya? RT berarti bukan Tuhan. Iya. Sono lu cari. Katanya duduk. Pasang spanduk. Oh. Ya. Iya. Laporan
Aduh, dimasukin koran, gua nggak ngerti. Nggak tahu caranya. Gua nggak ngerti. Gua makin sedih deh nih. Lagi kagak nemu. Punya membantu, gua punya soak. Aduh, papi kemana sih? Ini waktu ya. Ya, siapnya. Dua. Makanya ya Bu Rahmi, kalau punya suami itu jangan suka diomelin. Jadi giliran gak ada kayak begini, nangis deh. Kasian ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, papi mana? Papi lo hilang juga. Kok malah Bipo yang nangis sih? Assalamualaikum. Maaf, Bu Rahmi, saya sebagai pejabat ujung tombak pemerintahan NKRI ingin menanyakan, Pak Jokonya sudah pulang belum? Belum, Pak RT. Itu dia. Pak, dari kemarin berangkat kerja sampai detik ini belum balik, Pak RT. Kayaknya kita lapor polisi aja, Pak RT. Udah 24 jam. Kalau begitu, untuk memudahkan polisi melacak, tolong siapkan fotonya ya. Pak RT ada aja. Orang yang kehilangan Tuan Joko malah diajak makan soto. Dasar kuping konslet. Mendingan bawa potret. Ya saya juga bilang begitu. Siapa yang minta soto? Lo kan ngajak makan soto. Potret, Pak, potret nih, potretnya nih. Sekarapmu. Wah, ternyata selama ini lo simpan fotonya si Papi. Lu beneran ya? Iya Tuan, ganteng Tuan. Kangenin Tuan. Kangen gua. Dasar. Wah, kamu jangan celutak ya. Sama majikannya sendiri kau nyatrek. Iya ganteng banget, ganteng banget. Tapi tolong ya, tolong siapkan juga kronologisnya. Bagaimana itu masalahnya, biar gampang nanti laporannya. Ah iya, sebentar Pak RT. Mami, terakhir kontak sama Papi jam berapa? Lupa, pokoknya kemarin aja pagi. Coba lihat handphonenya, biar Juna cek. Sebentar ya Pak RT. Iya, silakan. Mami kemarin pakai handphone nggak? Pakai kan Joyce nelpon Mami. SMS dicek nggak Mi? Nah, waktu Joyce ngasih ini baru ke Mami, kagak ngajarin cara makainya buka SMS-nya. Mami, ada SMS Mi dari Papi Mi. Ini Papi bilang Papi pulang kerja, ada kerjaan di luar kota beberapa hari. Amin. Mami, Saya ingin menjadi ayah kamu. Karena kamulah orangnya. Karena kamulah orangnya. Juni, boleh saya minta tolong sama kamu? Walah, ngomong aja bapaknya bos besar kalau minta tolong. Aja sungkan ya. Tapi kalau minta tolongnya minjem duit, Nyong ora punya. Bukan itu. Tolong bantu saya untuk mengubah hati ibu kamu. Kamu kan tahu kalau saya sangat mencintai ibu kamu. Dan kalau kamu gak keberatan, saya ingin menjadi ayah kamu. Alah, bapaknya bos besar kan baik banget karo Nyong. Udah sekarang tenang aja. Sing penting bapaknya bos sembuh disit, ya. Sering Nyong coba ngomong karo ibu. Terima kasih Juni. Terima kasih. Ya Allah, bapaknya bos besar jebule sayang tenan karo ibu.
Saya juga akan bantu bicara sama Bu Laila Pak Darwis supaya dia mau terima cintai Bapak. Terima kasih Juna. Tidak nyangka Inyong, Bapak Kepos serius mau bantuin ibu sama Bapak Kepos besar. Memang Bapak Kepos itu api kan? Capek lidah gue. Sini ya. Ogah, rabies ntar gue. Aduh, Nyonya, lagian duit mau dihitung 1 juta kali juga nggak bakal nambah duitnya, Nya. Bagaimana kalau duitnya difotokopi? Terus nanti kita kasih kelir berwarna. Oh, tapi nggak usah. Sekarang kan sudah ada fotokopi yang berkelirnya. Tuan gimana sih? Ninggalin cuma segini. Si Papi ada-ada aja. Dia kira harga zaman sekarang apa kagak mahal-mahal ya? Buat kawinannya Juna, belum bayar gedung, belum bikin seragam kebaya, belum catering. Mana cukup. Apa gue kudu cari ide. Gimana ngada dapetin duit lebih. Gue kudu jual nih kayaknya barang-barang rumah. Nyonya, orang mukanya Puas sudah mirip Ria Irawan, masih dibilang kayak tampah. Emang Ria Irawan kayak tampah mukanya. Ini rumah barang-barangnya kudu dijual. Nanti kalau tuan bilang, lagi diservis. Payah nih, stop kontaknya Bapak Kepos gak kompakan. Lagi apa kamu? Ini gak bisa ngecas HP-nya. Apa handphone yang rusak ya? Mana coba, saya lihat. Kayaknya emang rusak nih chargernya. Gua kerjain. Pasti dia kaget banget. Nih, mau pegang, saya cek. Kakus jongkok, kipas angin, anduk Juna, anduk Papi. Udah apa lagi yang belum ya? Aduh, panjang sekali daftar yang mau dijual barangnya. Waduh, nggak sekalian aja jual rumahnya. Enak aja kalau kita jual di rumah, terus kita tinggal di mana, Bu? Kolong jembatan. Itu di Hotel Bintang 8. Kampung rambutan. Kolong jembatan ya. Lu nyambung kalau gue salah. Itu tempat elitnya. Ada hotelnya di situ. Asik kan? Bagaimana ribet ya? Bapak Kepos aja tinggalin Inyong. Emang enak, panik. Jangan tinggalin Inyong. Caranya bangunin orang pingsan kan? Pernah dilakuin sama Bapak Kepos ke Mas Pasar. Bapak Kepos? Bangun dah ya. Aduh, Buki gak bangun-bangun. Kurang asem. Bapak Kepos. Bapak Kepos. Bapak Kepos. Bapak Kepos. Bangun dah. Bapak Kepos jangan tinggalin Nina. Dia meluk gua. Artinya apa ya? Karena kamulah orangnya. Karena kamulah orangnya.
refreshing nak, Pasah. Iya Pak RT. Sayangnya banyak orang yang tidak mensyukuri nikmat sehat dan istirahat. Mereka tuh kayaknya bakalan panjang nih. Bukannya kalau waktu istirahat itu buat istirahat, waduh, pokoknya tidak menghasilkan apa-apa. Permisi Pak RT. Nak Pasah, tunggu. Nak Pasah. Hah? Dia ternyata suka juga sama gue. Yes. Ketahuan. Kamu sebenarnya suka kan sama saya? Ayo, saya denger semuanya. Juni, sebenarnya saya mau jujur sama kamu. Walaupun kamu tuh deso, kadang-kadang kamu tuh suka nggak nyambung kalau ngomong, kadang-kadang kamu suka so tau, tapi sebenarnya saya tuh sukanya. Oh Tuhan, pertemukanlah kita di mana, oh di mana. Tuh kan, saya belum selesai. Orang part romantisnya belum lewat, udah main pingsan. Perlu mencari karena. Nak Pasah. Tunggu sebentar, Nak Pasah. Saya itu sebagai pejabat ujung tombak pemerintahan NKRI itu sangat kecewa terhadap anak-anak muda zaman sekarang. Jiwanya itu sangat letoy. Kayaknya kalau gue biarin Pak RT ngoceh bisa sampai besok. Gimana caranya buat lepas ya? Nah, Pak RT, tuh. Itu tuh contoh baik bukan? Tuh, yang tidur. Astagfirullah, kalau itu anak pemanas. Jelas saya sebagai ujung tombak. Loh, Nak Pasah. Elah, asal anak muda zaman sekarang diajak ngobrol sama pejabat tidak menghargai. Pergi tanpa pesan. Dasar bejat lo ya. Lu apain Juni? Oh, lebay. Orang dia suka sama gua. Ini namanya KDSM. Apaan tuh? Kekerasan dalam supermarket. Hah? Halo suster, saya mau tanya, pasien yang namanya Pak Darwis itu masih di sini? Iya Bu. Oh, nggak bisa dipulangin gitu atau pindah rumah sakit gitu? Nggak bisa Mbak, karena kondisinya belum stabil. Terus gimana dong Ma? Gak tahu Mama juga. Ibu tidak apa-apa? Enggak. Yakin Bu? Ya, yakin. Inyong yang salah, maaf ya. Ya udah, kalau jalan hati-hati ya Bu. Iya. Gimana ya kamarnya? Nyong serem. Males banget kalau ketemu sama dokter Firdaus. Priben ya. Juni bangun Juni. Bangun Juni, jangan tinggalin aku Juni. Jun bangun Juni. Nih. Kamu jangan percaya ya. Orang saya sebenarnya nggak mau tunangan sama Joyce. Kan yang maksa Mami, bukan saya. Saya maunya sama kamu. Di mana cinta yang sejati? Ku cari, telah lama ku cari. Ternyata